pertemuan keberapa ya? 13 ya. 13 untuk mata kuliah ketahanan pangan. Oke, sebentar. Ibu mau share screen untuk absensi dulu. Silahkan untuk kelas A. Mohon maaf ya, Ibu nggak pakai kamera Ibu off cam. Sudah kelas A? Sudah, Bu. Oke, sekarang untuk kelas B. Silakan untuk kelas B. Kelas B sudah, Ibu. Oke, sekarang kelas C. Silakan kelas C.
Sudah kelas C? Sudah itu. Oke. Iya, lagi dekatnya sama orang Sunda. Aja memang kayak orang Sunda loh. Tahu aja orang Sunda cantik. Ya di jurusan nggak ada orang Padang, cuma abang aja sendiri. Oh, jadi Ya jurusan. online doang nih. Iya. Tapi makanya Satu kampus, satu jurusan. Muhammad Ajis, boleh minta tolong di mute. mohon maaf Bu. Oke, ini untuk kondisi ketahanan pangan saat ini. Ada sasaran program, kemudian indikator Renstra tahun 2015 sampai 19, kemudian ada targetnya, kemudian ada indikator penetapan kinerja tahun 2018 dan juga targetnya. Nah, ini untuk sasaran programnya. Pertama, stabilitas harga komoditas pertanian, ada gabah, beras, kemudian jagung, kedelai, gula pasir, daging sapi, cabai, dan bawang merah. Ini bisa kita lihat target di tahun 2018 untuk gabah dan beras itu kurang dari 10%, jagung, kedelai, gula pasir, dan daging sapi juga sama, kurang dari sama dengan 10%, kemudian cabai itu kurang dari sama dengan 30%, dan bawang merah kurang dari sama dengan 20%. Nah, untuk indikator penetapan kinerja di tahun 2018 itu bisa kita lihat targetnya sama ya untuk gabah dan beras, kemudian jagung, kedelai, gula pasir, daging sapi, cabai, dan bawang merah. Selanjutnya ini koefisien variasi harga komoditas strategi nasional. Yang pertama indikatornya adalah koefisien variasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Untuk gabah di tingkat produsen dan beras di tingkat konsumen itu targetnya kurang dari 10%. Nah, yang terrealisasi adalah 3,01%. Berarti capaian CV gabah 169,90% itu sangat berhasil. Nah, kemudian beras juga, kemudian ada jagung di tingkat produsen dan konsumen kurang dari sama dengan 10%, realisasinya itu 8,83. Kemudian untuk capaian jagungnya itu juga berhasil. Ini juga bisa kita lihat untuk indikator kedelai, gula pasir, kemudian daging, cabai merah, dan juga ada bawang merah.
Capaiannya bisa kalian lihat, targetnya juga. Kemudian yang kedua, tersedianya komoditas pangan strategi nasional. Rasio ketersediaan terhadap kebutuhan komoditas pangan strategi nasional, itu bisa kalian lihat angkanya. Kemudian yang ketiga, terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategi nasional. Jumlah kasus pangan segar nasional yang membahayakan manusia jumlahnya 11, kemudian targetnya 0, nah capaiannya itu 100%. Kemudian ada lagi di sini sasaran programnya, yaitu yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi pangan nasional. Indikatornya adalah skor PPH konsumsi, kemudian ada tingkat konsumsi energi terhadap standar konsumsi energi, targetnya ada dan realisasinya, kemudian persentase capaiannya. Selanjutnya kita lihat peluang internal dari ketahanan pangan. Yang pertama, pengelolaan ketersediaan pangan. Yang kedua, pengelolaan keterjangkauan pangan. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Yang keempat, penguatan kelembagaan dan infrastruktur pangan. Dan yang terakhir adalah penguatan koordinasi ketahanan pangan. Nah, untuk pengelolaan ketersediaan pangan, yang pertama adalah produk domestik. Peningkatan produktivitas pangan dilakukan dengan pertama, meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dari sumber air, serta membangun jaringan baru, termasuk jaringan irigasi untuk tambak ikan dan garam. Kemudian yang kedua, revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi, serta perbaikan penentuan sasaran dukungan subsidi produksi padi. Yang ketiga, revitalisasi sistem pembenihan nasional. Yang keempat, pemulihan kualitas kesuburan lahan. Oke, Ibu mau tanya dulu. Peningkatan efektivitas untuk jaringan irigasi. Maksudnya seperti apa sih? Ibu minta siapa yang bisa bantu Ibu ya? Muhammad Aziz. Tadi yang lupa unmute ya. Tadi peluang internalnya itu adalah pengelolaan ketersediaan pangan. Di sini ada beberapa contohnya. Pengelolaan ketersediaan pangan itu untuk produksi domestik. Apa aja sih yang dilakukan? Yaitu meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi. Maksudnya seperti apa sih? Manfaatnya apa sih kalau misalkan adanya ketersambungan jaringan irigasi itu? Bisa kasih contoh nggak, Ajis? Muhammad Aziz. Bagaimana tadi Bu pertanyaannya Bu? Iya Bu. Ya, kan tadi itu sudah Ibu jelaskan ada peluang ketahanan pangan ya. Yang pertama adalah pengelolaan ketersediaan pangan. Nah, di sini ada pengelolaan ketersediaan pangan tuh yang pertama adalah produksi domestik. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain adalah meningkatkan efektivitas dan ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air. Itu maksudnya apa? Kemudian manfaatnya apa sih dengan adanya sambungan jaringan irigasi dan sumber air itu? Kalau menurut saya sih Bu, efektivitas jaringan irigasi. Jadi irigasi ini sangat penting untuk bagian pangan Bu, untuk agar tanah-tanah bisa menjadi subur. Terus kalau ketersambungan jaringan airnya ketersambung jaringan airnya Bu. Begitu Bu. Oke, ada lagi yang lain yang bisa bantu. Adriana Upal. Kira-kira apa sih? Oke, siapa Pascal? Oke, Pascal silakan. Izin jawab Bu, kan irigasi kan berhubungan dengan perairan ya Bu ya, sistem pengairan. Nah di Indonesia tuh masih belum bagus sistem pengairannya. Ketika musim panas dia kering semua sawah. Nah adanya sistem irigasi itu dia biar terstruktur Bu, biar dia ada sistem yang mengatur cara kerja dari pengairan tersebut, biar ketika musim panas sawah-sawah itu tidak lagi tidak lagi kekeringan. Dan untuk manfaatnya tadi, ketika sawah tidak lagi kekeringan, kita masih bisa memanen beras-beras dengan di musim yang panas Bu. Oke,
Oke, terima kasih Ajis Pascal. Nah, kira-kira seperti itu ya, kenapa sih harus ditingkatkan efektivitas dan ketersambungan antara jaringan irigasi dari sumber air? Karena tadi memang semuanya butuh kan. Ada yang beberapa minggu yang lalu ibu ceritakan bahwa ada yang namanya sumber irigasinya itu dia dibagi, jadi nggak hanya sawah yang dekat dengan sumber mata air yang banyak menghasilkan air, tapi dia dibagi ke seluruh sawah. Jadi seluruh sawah itu dapat terairi dengan baik. Nah, manfaatnya ya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ajis dan Pascal untuk ketersambungan jaringan irigasi dan sumber air tadi. Oke ya. Yang kedua, revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi. Oke, Ibu mau siapa yang jelas ya? Yang jelasin tadi Adrian. Ibu panggil Adrian. Tadi Adrian ada nggak? Adrian Naufal. Adrian Naufal. Wah, ini kayaknya pada kuliah, pada ditinggalin laptopnya terus pada pergi ya. Oke, terus handphone, laptopnya ditinggalin semua terus kalian pergi ya. Adrian Naufal ada, Adrian Naufal. Enggak ada. Wah. Safika. Sakifa Konita. Bisa bantu Ibu. Maksudnya revitalisasi penyuluhan sekaligus untuk meningkatkan layanan dan penerapan teknologi itu maksudnya seperti apa? Izin menjawab Bu, maksudnya itu makna dari revitalisasi sendiri itu kan suatu proses atau cara pembuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terperdaya sehingga yang sebelumnya terperdaya berarti revitalisasi penyuluhan sekaligus. Oke, lanjut. Gimana? Sakifa masih di mute. Iya, Bu. Iya, jadi maksudnya itu supaya bisa menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya itu pernah diperdaya untuk menjadi penting gitu atau yang sangat perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Siapa lagi ya? Amelia. Kira-kira apa sih namanya atau pentingnya revitalisasi penyuluhan untuk menciptakan peluang ketersediaan pangan atau pengelolaan ketersediaan pangan tadi? Saya Bu ya, penyuluhan itu kayak upaya untuk membuat suatu itu bisa berfungsi sesuai fungsinya, kayak misal kita harus memfungsikan pertanian ini supaya bisa mengoptimalkan anak-anak kayak gitu. Oke, Ahmad Derobi. Kira-kira manfaatnya apa untuk penyuluhan tadi revitalisasi penyuluhan? Ahmad Derobi. Menurut saya agar programnya berjalan dengan baik. Oke, jadi untuk revitalisasi penyuluhan itu
memang kan untuk teknologi, untuk penerapan teknologi itu kita tidak bisa serta-merta menyerahkan langsung kepada masyarakat ya. Dalam hal ini adalah petani kan biasanya untuk pangan yang lebih dominan ke para petani. Nah, penerapan teknologi itu langsung kita serahkan, misal ada alat kita kasih ke mereka, nggak akan mungkin kan, pasti ada penyuluhan bagaimana sih proses atau cara pemakaiannya, bagaimana sih maintenance-nya gitu kan, penggunaannya seperti apa gitu, setting alatnya seperti apa. Nah itu kan merupakan suatu penyuluhan kan, membutuhkan suatu penyuluhan, nggak mungkin kita serta-merta misalkan kita punya teknologi baru untuk penerapan ke para petani langsung kita kasih ke petani, itu nggak mungkin, pasti kita akan melakukan penyuluhan. Nah ini revitalisasi penyuluhan ini yang kita butuhkan supaya para petani itu mengetahui bagaimana sih prinsip kerja dari alat itu, manfaatnya seperti apa sih, cara menggunakannya seperti apa sih, kalau misalkan terjadi trouble bagaimana sih cara maintenance-nya gitu kan. Nah selanjutnya kalau misalnya penerapan teknologi itu sudah dilakukan, otomatis si petani tadi akan dengan mudah menerapkan teknologi-teknologi yang ada tersebut, sehingga ya yang tadinya misalkan zaman dulu itu kayak padi panen padi itu harus kita potong satu-satu gitu kan, ya padi itu biasanya bergerombol ya, nah itulah satu kelompok itu kan, satu lubang tanam terdiri dari beberapa atau banyak batang padi kan, kita ambil manual. Nah, mungkin sekarang kita udah pakai traktor langsung kan. Nah untuk memisahkan si biji padi dari tangkainya, biasanya zaman dulu itu dipukul secara manual menggunakan papan di bawahnya, kita pukul secara manual sehingga akan terpisah antara sekam sama batangnya sama si biji padinya gitu. Nah, sekarang sudah ada alat yang langsung kita masukkan, dia akan langsung terpisah. Nah seperti itu penerapan teknologi yang seperti itu sebenarnya butuh penyuluhan. Nah kemudian yang ketiga, revitalisasi sistem pembenihan nasional. Oke, kira-kira seperti apa sih untuk pembenihan nasional, manfaatnya untuk apa sih, kenapa harus ada sistem pembenihan atau revitalisasi sistem pembenihan? Nur Hadi. Ya Bu, Nur Hadi, gimana Nur Hadi? menurut saya revitalisasi sistem pembenihan nasional itu agar masyarakat lebih tahu kalau misalkan cara menanam benih yang baik itu gimana Bu. Contohnya kalau misalkan tanahnya seperti apa, nanti benihnya jadi gimana, tanamannya jadi gimana, gitu Bu. Oke, ada lagi yang mau kasih pendapat? Hafiz Fatur. Hafiz, suaranya masih di mute Hafiz. Ya Bu. Oke, kira-kira seperti apa untuk sistem pembenihan, revitalisasi sistem pembenihan Hafiz? Kalau untuk sistem perbenihan nasional, mungkin yang saya pikir masih tidak beda jauh ya Bu sama Nur Hadi tadi. Kalau misalnya kita mau menanam benih padi atau apapun itu, kita harus tahu dulu gimana cara nanamnya, terus apakah tanah yang dipakai untuk pembenihan ini sesuai dengan benih yang akan digunakan. Mungkin kurang lebih ya seperti itu Bu. Oke, terima kasih Hafiz. Selanjutnya Ibu minta Betari. Ya Bu, Gimana Betari? ya untuk revitalisasi pembenihan itu hampir sama ya Bu, seperti yang dibilang Nur Hadi tadi. Kita harus tahu benih apa yang akan dipakai atau benih apa yang akan dipakai, dan pembelajaran soal pembenihan ke para petaninya gitu, dan penyuluhan tentang benih-benih
dan pemilihan benih mana yang bagus untuk pokoknya pemilihan benih-benih yang bagus. Oke, itu untuk revitalisasi sistem pembenihan ya. Makanya kenapa di sini melibatkan lembaga litbang, karena tadi sistem pembenihan kan harus tahu, harus sesuai ya. Jangan sampai benih yang kita pakai itu tidak sesuai untuk daerah atau lokasi atau kondisi lahan yang akan kita tanam. Makanya kenapa di sini kita membutuhkan litbang untuk penelitian untuk untuk menganalisa kira-kira bibit ini atau benih ini cocok nggak sih ditanam di lahan seperti ini gitu kan? Oke, selanjutnya terima kasih. Kemudian selanjutnya pemulihan kualitas kesuburan lahan. Nah, ini kira-kira seperti apa untuk pemulihan kualitas kesuburan lahan? Ada Yaser Baihaqi. Ya, Bu. Oke, kira-kira gimana Yaser? Bisa diulang, Bu? Nggak, Bu? Tadi agak... Pemulihan kualitas kesuburan lahan ya, Sil. Misalkan lahannya tidak subur karena air irigasinya tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kira-kira seperti apa sih? Kenapa sih harus dilakukan pemulihan? Kemudian treatmentnya seperti apa sih? Izin menjawab, Bu. Menurut saya, pemulihan kualitas kesuburan tanah tuh yang pertama untuk agar si yang ditanam itu tidak gagal dan bisa subur dengan baik ya, dan kualitasnya yang baik juga, Bu. Mungkin cukup segitu, Bu. Oke. Mungkin Wulan bisa nambahin, Wulan? Kalau tanahnya tercemar. Pemulihan kualitas tanaman mungkin iya Bu, kalau misalkan tanamannya kalau misalkan tanamannya kayak rusak itu harus dipulihkan untuk nanti kita bisa menggunakan lahannya kembali untuk tanaman selanjutnya. Kayak misalkan padinya tuh rusak, kayak lahan padinya itu rusak. Nah kita tuh kalau misalkan kita mau menggunakan lahan itu untuk tanaman padi selanjutnya, kita harus melakukan pemulihan terhadap lahan tersebut. Mungkin gitu, Bu. Kalau dia tercemar oleh limbah industri, kira-kira gimana? Pemulihannya mungkin dilakukan dengan pemberian obat khusus, mungkin, atau Hafiz Fatur, raise hand. Silakan Hafiz. Ya, baik Bu. Baik Bu, izin menjawab juga. Kalau menurut saya mungkin pemulihan kualitas kesuburan tanah itu yang tercemar oleh limbah. Jadi pertama kita teliti dulu kadar pH dari tanah yang tercemar itu. Nah, setelah kita teliti kadar pH-nya itu, misalnya kalau kadar pH-nya itu tinggi, nah kalau tinggi itu kan, atau mungkin kadar pH-nya itu asam, jadi dia tidak baik untuk ditanami oleh tanaman karena akan berdampak buruk pada hasil dari tanaman itu. Nah, kalau misalnya tanah itu ber-pH tinggi, mungkin bisa dilakukan proses penetralan kali ya untuk mengembalikan pH tanah itu yang telah tercemar oleh limbah industri ataupun limbah rumah tangga. Mungkin itu saja, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu ya, kalau misalkan dia tercemar ya kita harus tahu dulu pencemarannya itu seperti apa sih. Misalkan industri ya, industri juga kan harus tahu ya bahwa sebelum dia buang ke lingkungan, dia harus treatment dulu limbahnya seperti apa pengolahannya kan. Jangan sampai limbah yang mereka buang itu dapat mencemari lingkungan yang akhirnya akan merusak lahan pertanian gitu kan.
Nah, makanya kenapa ada pengolahan limbah, unit pengolahan limbah di industri. Nah, kalau misalkan ternyata lahannya sudah tercemar tadi, kita harus analisa dulu tercemarnya seperti apa sih, unsur apa yang hilang gitu kan. Nanti kita bisa kayak tadi misalkan kita gunakan misalkan dari pH, oke, nanti kita cek dulu pH-nya. Sekarang kan banyak kan kayak misalkan penyubur tanah misalkan untuk kekurangan kadar apa sih, unsur apa sih yang kurang gitu kan. Nah, itu harus dianalisa, tapi ya limbah industri dan limbah rumah tangganya juga harus diperhatikan. Jangan sampai pada saat lahannya sudah dipulihkan, sudah pulih, sudah baik, ternyata limbah industrinya tetap mengalir saja ke situ, ya rusak lagi kan. Nah, itu juga jadi harus ada kerjasama atau ya harus ada kerjasama antara si industri atau rumah tangga tadi pada saat mereka ingin membuang limbahnya ke lingkungan. Karena tadi itu bisa mengurangi atau merusak kesuburan lahan. Nah, itu untuk produksi domestik. Kemudian ada lagi untuk gula. Untuk meningkatkan produksi gula konsumsi dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan rendemen tebu rakyat. Jadi biasanya kalau industri gula itu banyak ya, dia punya lahan sendiri untuk menanam tebu kan. Nah, produktivitas tebunya itu yang harus ditingkatkan supaya rendemennya pun meningkat. Jadi biasanya kalau industri tebu yang besar kayak misalkan di Lampung itu mereka punya lahan sendiri untuk menanam tebu. Jadi setiap panen, ini panen, ditanam lagi. Jadi mereka punya kayak semacam bergilir gitu untuk tanaman tebu yang potong untuk diolah menjadi gula. Nah, kemudian revitalisasi pabrik gula. Revitalisasi pabrik gula itu dalam artian maintenance tadi ya. Harus direvitalisasi, jangan sampai dibiarkan saja. Makanya kenapa adanya maintenance, ada penggantian alat-alat yang sudah tua, yang sudah mulai haus gitu kan. Nah, kemudian peningkatan produksi tanaman pangan lainnya. Kebun dan hortikultura berbasis sumber daya lokal melalui optimasi pemanfaatan lahan kering seluas 1 juta hektar di luar Pulau Jawa, Bali, dan meningkatkan produktivitasnya. Itu usaha untuk meningkatkan produksi tanaman pangan. Selanjutnya ada perikanan untuk pemenuhan gizi keluarga dan sumber devisa negara. Apa aja sih yang dilakukan? Yang pertama adalah peningkatan produktivitas dan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan budidaya sesuai potensi dan keunggulan lokal. Jadi biasanya memiliki potensi keunggulan lokal ya. Ikan apa sih atau produk laut apa sih yang dihasilkan, kayak misalkan di Pontang itu kan banyak tuh ikan ya, kayak udang misalkan atau bandeng gitu kan. Nah, itu dia. Mereka harus dikembangkan. Makanya banyak pengolahan ikan. Misalkan bandeng diolah jadi apa sih supaya dia punya nilai jual yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian hasil laut lainnya seperti udang gitu kan. Udang kalau dijual begitu saja ya harganya seperti itu. Nah, sekarang pengolahannya, peningkatan produktivitas dan pengembangannya untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan tadi, banyak yang dibuat frozen food seperti ebi furai gitu kan. Itu kan harganya akan meningkat ya, akan jauh lebih tinggi dibanding kita jual udang utuh seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah peningkatan produksi perikanan tangkap dengan memperhatikan ketersediaan stok dan aspek keberlanjutan. Selanjutnya lagi ada pengembangan budidaya laut di lokasi-lokasi potensial. Yang keempat, pemberdayaan perairan umum daratan untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan. Nah, ini juga sama ya. Jadi misalkan daerah-daerah pemberdayaan perairan umum daratan itu untuk perikanan dan didukung penerapan teknologi. Teknologi lagi yang digunakan supaya bisa mengembangkan atau meningkatkan kualitas atau potensi yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada lagi penguasaan dan inovasi teknologi intensif untuk pembesaran komoditas ikan strategi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
Sama ya, inovasi teknologi insentif untuk pembesaran komunitas ikan strategi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Kemudian ada juga melanjutkan revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif. Nah, ini direvitalisasi juga. Jadi itu merupakan cara-cara yang digunakan untuk meningkatkan produksi perikanan untuk pemenuhan gizi keluarga dan sumber devisa negara. Jadi beberapa hal yang dilakukan untuk peningkatan produksi perikanan tuh antara lain tadi produktivitas pengembangan kawasannya, kemudian teknologinya, kemudian inovasinya, kemudian revitalisasi tambak-tambak dan kolamnya yang tidak produktif, dan yang terakhir adalah pengembangan, penyediaan, dan penerapan teknologi perikanan yang memperhatikan daya dukung lingkungan. Nah, itu beberapa hal yang digunakan untuk meningkatkan produksi. Selanjutnya, daging sapi dan non-sapi dalam negeri. Apa saja sih yang dilakukan untuk meningkatkan produksi daging sapi? Yang pertama adalah penambahan populasi bibit induk sapi dan inseminasi. Kemudian yang kedua, pengembangan kawasan peternakan sapi dengan mendorong investasi swasta dan BUMN dalam memperluas integrasi sapi dan sawit. Kemudian peningkatan kapasitas pusat-pusat pembibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul. Dan yang terakhir, pengembangan produksi daging non-sapi dengan meningkatkan produktivitas melalui perbaikan bibit, pakan, kesehatan, dan kesehatan hewan. Ini untuk produksi daging ya. Ibu nggak tahu sih, kalau di Serang itu untuk populasi atau kayak semacam peternakannya itu Ibu nggak paham ya daerah Serang ya. Karena Ibu tahu kalau misalkan kayak kita butuh sapi itu kan biasanya banyak banget dibutuhkan ya. Kita tuh ambil dari luar juga kan. Palingnya contohnya aja pada saat pengen Idul Adha aja kita ambil dari luar Banten kan. Dari luar Banten kayak dari Bogor, kayak dari Lampung gitu kan. Di sini entahlah daerah-daerah sini apakah memang sulit untuk mengembangkan kawasan peternakannya atau hanya tidak ada atau memang cuacanya tidak cocok untuk budidaya sapi gitu kan. Tapi yang Ibu tahu kebanyakan pada saat kita butuh pasukannya sapi yang lebih, Idul Adha yang banyak untuk kurban misalkan, itu memang didatangkan dari luar, bukan dari Banten. Orang-orang Banten ngambilnya dari luar, dari Bogor, dari Lampung, mereka mendatangkan dari sana untuk bibit-bibit sapi ya. Nanti sayang. Kemudian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat desa. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pengelolaan CPN, penguatan cadangan pangan, sebagai antisipasi terhadap dampak anomali iklim yang semakin sulit diprediksi. Nah, tadi karena adanya anomali, kalau zaman dulu itu untuk cuaca itu masih bisa diprediksi ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, misalkan tuh musim panas, kemudian Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari itu udah musim, Februari itu udah musim hujan. Kalau sekarang kan memang sudah tidak bisa diprediksi ya. Makanya kenapa adanya cadangan pengelolaan pangan tadi, penguatan cadangan pangan tadi supaya jangan sampai pada saat waktunya panen ternyata kita tidak bisa panen karena adanya tadi anomali iklim tadi, ternyata iklimnya tidak mendukung, misalkan terjadi curah hujan yang tinggi akhirnya bisa merusak tanaman, atau terjadi musim kemarau yang sangat panjang sehingga si tumbuhan tadi kekurangan air, akhirnya tumbuhan-tumbuhan tadi tidak jadi panen atau gagal panen. Nah itu kan ya. Kemudian CPP juga dikelola oleh Bulog. Kita tahu lah ya, cadangan pangan pemerintah itu dikelola oleh Bulog, kayak beras-beras itu kan beras-beras Bulog biasanya kan mereka memang punya disimpan sebagai cadangan gitu kan. Nanti dikeluarkan pada saat memang dibutuhkan. Kemudian ini mempunyai fungsi untuk melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga, pemenuhan kebutuhan pangan akibat bencana alam atau kerusakan sosial dan kebutuhan untuk raskin. Nah ini biasanya beras-beras Bulog itu yang sering dikeluarkan itu memang dijadikan cadangan untuk kebutuhan yang
mendesak sih, misalkan suatu daerah terjadi bencana, nah itu biasanya Bulog yang akan masuk. Kemudian beras miskin biasanya, orang-orang yang tidak mampu biasanya kan dapat bagian beras dari pemerintah dengan harga yang lebih murah dari harga yang biasanya gitu kan. Kemudian ada lagi cadangan pangan masyarakat terbesar di rumah tangga, lumbung masyarakat dan pedagang. Cadangan pangan di penggilingan dan pedagang merupakan bagian dari kegiatan bisnis dalam membangun ketahanan pangan. Nah, cadangan pangan masyarakat kemarin kita sudah jelaskan bahwa ada kearifan lokal suatu daerah yang memang mereka punya yang namanya lumbung pangan gitu ya. Lumbung pangan itu hasil pertanian yang mereka simpan untuk masa di antara masa panen. Jadi antara satu panen dengan panen lain, pada saat mereka kekurangan, mereka akan ambil dari lumbung tersebut. Sehingga masyarakat itu tidak akan mengalami kelaparan atau kekurangan bahan pangan. Oke, selanjutnya penyederhanaan rantai pasok. Rantai pasok pangan dapat dipangkas dengan cara mengoptimalkan toko tani Indonesia dan pembentukan BUMDes. BUMDes dapat dimanfaatkan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola desa atau kerjasama antar desa. Dengan adanya BUMDes, diharapkan masyarakat bisa memajukan desanya masing-masing dari desa untuk desa. Mungkin yang daerah, mungkin ada yang namanya BUMDes. Pernah dengar istilah BUMDes? Enggak ya? Jadi BUMDes itu memang semacam apa ya, wadah yang dikelola oleh desa. Dikelola oleh desa, jadi nanti banyak kegiatannya. Di situ bisa seperti toko tani tadi, atau kayak ya toko tani mereka bisa jual di situ. Nanti mereka juga bisa pinjam modal di situ. Nah, itu untuk BUMDes. Nah, itu dikelola oleh masyarakat, tapi untuk masyarakat juga gitu. Nah, itu untuk BUMDes. Kemudian ada lagi pembangunan e-commerce untuk beras dan jagung. Kerjasama antara Kementan dengan Blibli pada April 2020 merupakan terobosan nyata untuk memudahkan akses konsumen membeli beras melalui jasa aplikasi online, sekaligus membantu penyerap gabah petani agar tidak di bawah, yaitu dengan menggandeng konstraling atau penggilingan padi untuk membeli gabah petani, dan kemudian memasak beras untuk dijual melalui jasa online. Nah, ini sudah ada di tahun 2020, Ibu nggak tahu ya sekarang masih ada apa enggak. Dulu memang ada, jadi e-commerce untuk pembelian beras melalui jasa aplikasi. Jadi dia punya Blibli itu ada kerjasama antara Kementan dengan Blibli. Jadi untuk memudahkan akses konsumen membeli beras. Gue nggak tahu deh kalau sekarang masih ada apa nggak itu untuk e-commerce-nya. Nah, ini contohnya untuk tadi udah Ibu jelaskan ya, biasanya kalau misalkan di desa-desa di daerah itu di daerah itu ada yang namanya BUMDes. BUMDes itu banyak, dia punya desa, tapi dari masyarakat desa untuk masyarakat itu juga mereka bisa jual di situ, beli di situ, mereka bisa pinjam modal di situ, seperti koperasi. Nah, itu untuk BUMDes. Badan usaha milik desa ya. Kalau di perkotaan Ibu nggak tahu deh, kayaknya nggak ada. Biasanya dia daerah-daerah di desa-desa itu ada. Nah, untuk pemanfaatan pangan, diversifikasi pangan. Indonesia adalah salah satu negara pangan diversitas, yaitu kelompok negara dengan biodiversitas yang tinggi. Hasil studi Kementerian Lingkungan Hidup seperti yang disitir oleh Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan menyebutkan bahwa Indonesia sedikitnya memiliki 100 spesies tanaman biji-bijian, umbi-umbian, sagu, penghasil tebu dan gula sebagai sumber karbohidrat. Namun, hanya beberapa jenis pangan sumber karbohidrat saja yang dikenal secara luas dan dimanfaatkan untuk dikonsumsi secara intensif seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, dan lainnya. Bahkan, beberapa jenis pangan tersebut telah tergantikan oleh beras dan gandum.
Beragam pangan lokal seperti jagung, umbi-umbian, dan sagu mempunyai prospek yang cukup luas untuk dikembangkan sebagai substitusi beras dan untuk diolah menjadi makanan bergizi. Nah, ini yang namanya diversifikasi pangan. Jadi Indonesia itu punya banyak potensi yang Ibu bilang ya. Biasanya orang Indonesia itu, kita lah ya, terutama kita itu akan menyebut diri kita belum makan kalau kita belum makan nasi gitu ya. Padahal kita sudah makan banyak karbohidrat. Sudah kita makan, mie ayam sudah kita makan, padahal semua itu karbohidrat. Nah, itu sebenarnya diversifikasi pangan. Kita itu lebih cenderung ke beberapa jenis bahan karbohidrat seperti padi, kemudian ubi, kemudian jagung dan sagu, hanya itu saja. Dan itu pun tidak semua masyarakat Indonesia yang makan kan. Kalau kita kayak Sumatera, Jawa ya makannya beras kan. Nasi, kalau belum makan nasi ya kita belum makan. Mungkin kalau yang daerah timur sana mereka akan makan sagu gitu kan, atau jagung gitu kan. Nah, kenapa adanya diversifikasi pangan? Nah, itu supaya tadi kita tuh mencoba untuk makan sumber karbohidrat tidak hanya beras. Jadi kalau sudah makan mie ya kita sudah masuk karbohidrat, ya itu sudah makan, sudah ada kecukupan karbohidrat di tubuh kita. Makanya kenapa ada diversifikasi pangan, supaya di negara kita tidak kekurangan pasokan atau bahan pangan. Karena sebenarnya bahan makanan yang mengandung karbohidrat itu banyak, tidak hanya padi, tidak hanya beras, kita bisa makan makanan yang lain. Sehingga kebutuhan padi tidak melonjak tinggi, karena sudah digantikan oleh makanan-makanan lain. Dan memang itu susah ya, maksudnya dengan kebiasaan kita yang memang makan nasi, ya susah juga. Pada saat kita sudah makan jagung ya tetap aja belum kesentuh nasi, belum makan nasi ya kita belum makan gitu kan. Nah, itu yang namanya diversifikasi pangan. Nah, kemudian ada lagi pengelolaan ketersediaan. Sebentar. Tadi ada diversifikasi pangan. Nah, ini dia. Ini dia. Banyak sumber-sumber karbohidrat ya. Nih, kemudian ada juga jagung. Ya, ini sumber-sumber karbohidrat semuanya. Kemudian roti, kita sudah makan roti ya sudah masuk karbohidrat sebenarnya gitu kan. Kemudian umbi-umbian, talas. Selanjutnya kita lihat penguatan lembaga dan infrastruktur pangan. Ada regenerasi petani. Menjaring seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya siswa baru di sekolah-sekolah tinggi pertanian. Itu Kementerian Pertanian yang diikuti dengan Muhammad Maulana, ada yang mau disampaikan? Oh, maaf Bu, tidak Bu, tadi nggak sengaja ke unmute Bu. Yang diikuti dengan perbaikan kurikulum dan revitalisasi sarana prasarana belajar mengajar termasuk SDM pengajar. Nah, ini salah satu regenerasi petani. Di Serang itu ada ya SMK pertanian ya. Jadi di Indonesia memang masih yang namanya petani nelayan itu masih apa ya, orang itu banyak yang memandangnya enggak inilah ya. Padahal itu juga profesi kan. Kalau misalkan pada saat kita menekuni profesi kita sebagai petani dan kita menjadi petani yang sukses, ya otomatis penghasilan kita pun akan mengikuti gitu kan. Cuma di Indonesia kadang namanya petani orang masih memandangnya susah gitu kan, sulit ekonominya. Ternyata sebenarnya enggak juga kalau misalkan kita menekuni profesi sebagai petani itu. Nah, makanya mungkin ada beberapa yang Ibu tahu itu daerah Serang itu ada SMK pertanian ya, mungkin di situ membentuk petani-petani ya, petani-petani yang modern lah ya, petani-petani yang modern supaya mereka bisa menggunakan teknologi, bisa manfaatkan ilmu pengetahuan untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih baik misalkan dengan metode konvensional seperti itu. Kemudian penguatan organisasi petani dan nelayan. Oke, Ibu minta Kemala. Ibu minta tolong dong jelasin penguatan organisasi petani dan nelayan itu seperti apa? Nggak ada juga.
Wah, ibunya dari tadi berkoar-koar ternyata. Nggak ada juga. Oke, tadi ada Adrian, nggak ada. Kemala, nggak ada juga ya. Lebih baik nggak usah masuk deh kalau ibu bilang ya. Lebih baik nggak usah masuk, nggak usah join. Kalau misalkan kalian join terus tiba-tiba join tapi nggak ada gitu kan. Kalian punya keperluan lain ya sudah. Nggak usah join aja, pergi aja, nggak apa-apa. Nggak usah masuk kuliah ibu gitu. Daripada pada saat ibu panggil ternyata orangnya nggak ada tapi device-nya ada gitu kan. Akunnya masuk gitu. Oke, silakan Gali. Oke, Bu. Terdengar nggak suara Gali? Gali mungkin suaranya agak kuat, Gali. Udah terdengar belum, Bu? Oke, kedengar. Oke, izin menjawab. Kalau misalnya menurut Gali, dengan para petani ini nih saling berkomunikasi, saling organisasinya nih aktif gitu. Jadi mereka tuh bisa sharing-sharing gitu loh tentang teknologi-teknologi dalam hal itu pertaniannya gimana, terus cara untuk berpanen tuh yang baik gimana, terus kayak bisa sharing-sharing juga kayak pengetahuan kayak harga pasar itu sekarang lagi kayak gimana. Jadi kayak bisa sama-sama saling ngebantu gitu dari sharing-sharingnya. Menurut Gali gitu sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Gali. Ibu mau siapa lagi ya? Wah, kayaknya bos panggil satu-satu deh. Soalnya udah 2 nih yang ketahuan ada akunnya tapi nggak ada orangnya. Ansor. Ansor ada Ansor? Oke, Ansor Iya, Bu. ada. Ansor, bisa dibantu jelasin nggak Ansor? Penguatan organisasi petani dan nelayan itu kira-kira seperti apa sih? Kemudian manfaatnya untuk peluang ketahanan pangan itu seperti apa? Ya, soalnya sekarang kan zamannya Ibu nggak bisa dengar suaranya, Ansor. jadi mungkin para petani udah bisa dengar, Bu? Oke, bisa. Iya, soalnya sekarang kan zamannya serba digital ya, Bu ya. Jadi kan mungkin saja petani dan nelayan itu bisa bikin suatu komunitas atau grup-grup gitu buat sharing-sharing mengenai ilmu kepada petani atau nelayan yang mungkin masih baru gitu. Jadi kan kalau ada komunitasnya, kita bisa berkembangnya itu dengan lebih mudah, dengan lebih cepat gitu, Bu. Jadi bakal berperan penting pada ketahanan pangan juga, karena bisa membuat yang lain itu jadi lebih baik. Mungkin begitu, Bu. Oke, terima kasih. Muhammad Raja. Ada Muhammad Raja? Ya, Bu. Oke, Muhammad Raja, bisa bantu Ada, Ibu Bu. jelasin? Penguatan organisasi petani dan nelayan, itu manfaatnya untuk apa sih? Oh iya, bisa. Manfaatnya ya supaya petaninya ini bisa tahu tentang teknologi ya. Yang kita tahu organisasi petani dan nelayan ini bisa dengan penyuluhan. Nah, penyuluhan ini mungkin si petaninya ini diajarkan atau diberitahu bagaimana berkebun Halo? Halo? Terputus ya suaranya ya? Sepertinya sinyalnya, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang lain deh. Muhammad Aditya.
Iya, Raja Bu. mungkin keputus itunya sinyalnya. Muhammad Aditya? Oke, Iya, ada. Bu. Oke. Bisa diulang, Bu, tadi. Ya. Gimana Muhammad Aditya? Tadi bisa diulang, Bu, itunya. Penguatan organisasi petani dan Penguatan nelayan. Kira-kira kenapa sih harus dilakukan hal itu? Ya, menurut Terus saya, seperti apa? ya menurut saya organisasi para nelayan itu mungkin sangat penting untuk saling bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya supaya tahu entah itu dari harga pasar ataupun yang lainnya, Bu. Begitu, Bu. Oke. Oke, terima kasih. Kalau Rosa Amelia, menurut Rosa seperti apa, Rosa? Ya Bu, kalau menurut saya dengan adanya penguatan organisasi petani dan nelayan ini, ketersediaan bahan pangannya itu akan lebih banyak dan akan lebih mudah juga Bu. Soalnya kan kayak contohnya petani itu kan bahan pangan yang dihasilkannya itu contohnya kayak padi, buah-buahan, dan kalau nelayan itu contohnya kayak perikanan. Nah, bahan pangan yang akan dihasilkannya itu akan lebih banyak dan juga akan lebih berkualitas sehingga ketersediaan pangan di Indonesia itu akan stabil. Terus juga dengan adanya organisasi petani dan nelayan ini dia itu akan mempermudah kayak contohnya kayak negosiasi harganya gitu Bu, sehingga kayak kita tuh bakal lebih menguntungkan juga bagi negara Indonesia gitu Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita lihat lagi kebijakan dukungan dari kementerian atau lembaga. Kebijakan pendukung akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Oke, Ibu minta Aldi, kira-kira apa aja sih contohnya kebijakan yang bisa mendukung ketahanan pangan? Aldi Destiadi. Aldi ada? Nggak ada juga? Aldi, ada? Nggak ada? Oke. Ada Ibu. Oh ada, oke Aldi, silakan Aldi. Bisa kasih contoh nggak apa Aldi? Contoh Oke Aldi nggak dengar mungkin pertanyaannya Aldi ya? Halo Aldi. Oke, ke Sulaiman Muntas deh. Sulaiman Muntas, ada nggak? Ada Bu. Oke, Sulaiman, kira-kira apa sih dukungan pemerintah? Contohnya ya Bu, Iya. seperti membangun infrastruktur yang berpengaruh pada ketahanan pangan itu Bu. Dan juga membantu para petani dengan subsidi benih-benih yang gratis gitu Bu. Oke, kalau menurut Juniarti Sinaga? Iya Bu. Oke, kira-kira apa? Membantu modal buat para petani seperti memberi bantuan modal untuk membuka usahanya. Oke. Ada lagi Sri Sofarni.
Iya, Bu. Oke, bisa bantu Ibu? Kira-kira apa sih dukungan pemerintah Kalau yang menurut bisa ini kebijakan-kebijakan pemerintah yang membantu para petani itu seperti tadi yang pembantuan dana, peningkatan infrastruktur agar mempermudah dalam distribusi, terus adanya aplikasi Tani Hub yang membantu petani untuk menjual hasil taninya, adanya pelatihan penyuluhan tadi itu, Bu, untuk memberi pengetahuan lebih terhadap para petani agar hasil pertaniannya lebih baik. Seperti itu, Bu. Oke. Selanjutnya Ibu mau Gina Zalfa. Gina, kira-kira seperti apa Gina dukungan pemerintah Gina? Saya seperti tadi kayak lebih panen buat ketahanan menanam padi dengan baik gitu-gitu. Oke, selanjutnya Farhan. Ada Farhan? Farhan Alif ada Farhan? Iya Bu, ada Bu. Oke, ada. Oke, Farhan. Kalau menurut Farhan gimana Farhan? Kalau menurut pendapat saya Bu ya, terkait dengan pengaruh kebijakan yang dibuat pemerintah untuk ketahanan pangan, saya lebih melihat poin-poin di undang-undang ya Bu. Jadi undang-undang yang dibuat itu semakin banyak undang-undang yang dibuat untuk menjamin ketersediaan pangan, ketahanan pangan di Indonesia, maka petani dan lain itu akan terbantu Bu. Seperti contoh undang-undang yang memberikan subsidi peralatan pangan, seperti alat-alat untuk irigasi, benih-benih pertanian yang berkualitas, dan lain-lain Bu. Dan juga peningkatan kesejahteraan petani juga Bu. Jadi hal-hal itu diatur dalam undang-undang yang membuat petani dan nelayan itu merasa terbantu dan akhirnya terwujudlah ketahanan pangan nasional Bu. Itu pendapat saya Bu. Oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pusat-pusat daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasan yang cukup bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam konteks pembangunan pangan dan gizi. Undang-undang pangan memberikan cakupan tanggung jawab yang besar yang harus diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah, antara lain dalam pengelolaan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, dan menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan. Pemerintah daerah pada akhirnya mempunyai proporsi yang cukup dalam membangun pangan dan gizi. Dalam hal pengembangan produksi pangan unggulan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal, kemudian memotivasi mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan teknologi pertanian, dan juga merespon, mengantisipasi, dan mengatasi berbagai permasalahan pangan dan gizi di daerah. Nah, jadi di sini harus adanya koordinasi antara lintas sektor pusat dan daerah ya. Maksudnya untuk ketahanan pangan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah saja, tapi harus ada koordinasi antara pusat dan daerah sehingga semua daerah-daerah itu dapat terjangkau gitu kan dengan adanya koordinasi tadi. Karena kan mereka melaksanakan itu tidak hanya melaksanakan kan, tapi tadi kita butuh dukungan kebijakan dari pemerintah sehingga adanya koordinasi antara pusat dan daerah, baik dari teknologinya. Daerah dapatnya dari mana sih teknologi? Dari pusat. Tadi ada lembaga pendidikan gitu ya, lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, ada litbangnya. Nah itu kan dari pusat kan, makanya kenapa ada koordinasi antara sektor pusat dan daerah supaya ketahanan pangan tadi tetap terjaga. Ya kan, daerah butuh kebijakan itu adanya dari pusat. Pusat memberikan kebijakan supaya tidak merugikan daerah gitu. Kemudian teknologi juga dari pusat punya, kemudian mereka memberikan penyuluhan atau menyumbangkan alat-alatnya untuk daerah. Sehingga daerah tadi yang ada di daerah tadi akan lebih mudah untuk mengelola hasil pertaniannya. Nah, seperti itulah koordinasi yang dibutuhkan. Atau undang-undang tadi, undang-undang itu masuk kebijakan juga ya, undang-undang yang diberikan oleh pusat sehingga dapat menjaga supaya yang di daerah itu tidak merasa dirugikan gitu kan.
Nah, itu seperti itu adalah optimalisasi koordinasi antara sektor pusat dan daerah sehingga dapat terjalin atau dapat terjaga semuanya, tidak hanya mereka yang di daerah tidak hanya mereka menjalankan dengan kreativitasnya sendiri. Sulit kan kalau untuk daerah kayak pengembangan teknologi itu akan lebih sulit kan. Makanya kenapa ada koordinasi antara daerah pusat dan daerah tadi. Nah, itu dia manfaatnya antara koordinasi antara pusat dan daerah. Selanjutnya ada peluang eksternal. Revolusi industri 4.0, kemudian perdagangan bebas dan fair trade, kemudian isu lingkungan dan perkembangan kelanjutan. Oke, Ibu mau tahu yang namanya revolusi industri 4.0, 4.0. Ahmad Nairobi bisa bantu Ibu. Apa sih seperti apa sih revolusi industri itu? Ya Bu, menurut saya revolusi industri 4.0 itu segala bidang itu sudah memanfaatkan teknologi gitu Bu. Oke. Sudah berbasis online. Oke. Oke, ada lagi yang bisa bantu Ibu? Fermi Akbar. Ya Bu. Ya, kira-kira seperti apa Fermi? Ya Bu, kalau menurut saya dari revolusi industri 4.0 itu pemanfaatan teknologi ya Bu untuk pertanian dan sebagainya ya Bu, untuk memenuhi ketahanan pangan yang ada di daerah Bu, seperti itu sehingga supply yang dibutuhkan oleh masyarakat itu terpenuhi Bu dengan adanya revolusi yang disimpulkan ya biar cepat lah Bu, kebutuhan yang ada di masyarakat seperti itu. Karena dunia ini semakin cepat. Oke, Aditya bisa ditambahkan Aditya? Iya Bu. Revolusi industri 4.0. Izin menambahkan ya Bu ya. Tadi itu sebenarnya apa yang udah disampaikan sama teman-teman itu udah mencakup ya semuanya. Jadi revolusi industri ini lebih kayak pengembangan teknologi di mana lebih pesat lagi gitu. Jadi kalau misalkan tadinya teknologi itu masih dikerjakan oleh manusia, nah di revolusi industri 4.0 ini teknologinya itu lebih dapat bekerja sendiri gitu. Jadi manusia nggak capek-capek lagi gitu untuk mengoperasikan teknologinya. Kayak gitu sih Bu. Oke, terima kasih. Alwa mau menambahkan tentang revolusi industri 4.0. Siap Bu, baik izin menambahkan. Sebelumnya kita bahas satu persatu dulu mulai revolusi industri 1.0. 1.0 itu di mana industri itu berkembang dengan mesin uap. Nah, di situ terjadi di Inggris kalau tidak salah. Kemudian ada revolusi industri 2.0, itu ditemukan tenaga listrik sehingga industri berkembang dengan tenaga listrik. Yang revolusi industri 3.0 itu ditemukan mesin-mesin canggih, tapi belum ditemukan internet. Nah, sekarang kita bahas revolusi industri 4.0, kenapa mendukung peluang eksternal dalam ketahanan pangan. Karena revolusi industri 4.0 ini baru ditemukanlah internet yang mencakup robot-robot aja sekarang ini bisa dikonekkan dengan internet sehingga bekerja secara otomatis. Sehingga dengan adanya revolusi 4.0 ini, teknologi yang dicakupkan dengan internet, baik itu perdagangan seperti e-commerce tadi itu akan mendukung sekali bagi petani dan perikanan atau peternakan atau pedagang untuk menyebarluaskan produk mereka. Sehingga satu, mereka bisa sejahtera. Yang kedua juga, industrinya itu ya semakin maju. Sehingga nanti produksi atau supply-nya itu akan semakin banyak gitu. Menghasilkan produk yang semakin banyak karena bantuan teknologi. Habis itu efisien. Waktu efisien. Sehingga tidak diperlukan waktu yang banyak untuk menghasilkan misalnya 1.000 ton selai kacang kayak gitu. Itu tidak memerlukan waktu yang banyak karena revolusi industri 4.0. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Alwa. Itu untuk revolusi industri 4.0 ya, memang sudah digantikan dengan teknologi lah ya, banyak teknologi yang digunakan sehingga pekerjaan akan lebih mudah, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien. Oke, kemudian ada perdagangan bebas dan fair trade. Mungkin Hafiz Pandega bisa bantu Ibu?
Kenapa perdagangan bebas dan fair trade tadi bisa menjadi peluang eksternal untuk ketahanan pangan? Masih di mute, Hafiz? Hafiz Pandega? Nggak ada juga? Hafiz Pandega? Nggak ada? Masih di mute, Hafiz? Oh, Ibu nggak kedengar suaranya Hafiz. Yang lainnya bisa dengar suara Hafiz? Adanya impor ekspor. Sebentar, Bu. Suaranya nggak begitu jelas, Hafiz. Oke, mungkin kita ke teman yang lain. Adam Syahrir. Adam, kira-kira seperti apa manfaat dari perdagangan bebas itu pada peluang ketahanan pangan? Ya, dengan adanya perdagangan bebas, kita bisa dong mengekspor produk dari negeri kita sendiri keluar. Jadi produksi pun lebih besar gitu, lebih berpeluang untuk menjadi ya sukses gitu loh, Bu. Di ketahanan pangan pun bisa mengekspor dan bisa mengimpor dari luar maupun bisa mengekspor ke luar negeri. Jadi ya bisa lebih bagus lah ketahanan pangan negeri kita, Bu. Seperti itu, Bu, pendapat saya. Oke. Fatina Zarifah Hansa. Bisa bantu Ibu untuk perdagangan bebas dan fair trade. Nggak ada juga, Fatina. Fatina ada? Hera Ernawati. Hera? Ada? Hera Ernawati? Ya, Ibu. Oke. Kira-kira seperti apa ya, Erna? Perdagangan bebas dan fair trade tadi. Ya, Bu, kalau misalnya untuk perdagangan bebas itu, kalau menurut Hera, jadi kan kalau sekarang tuh kayak orang luar negeri tuh kayak masih banyak yang masuk ke Indonesia ya, Bu. Jadi Indonesia tuh kayak masih banyak ngambil barang dari luar negeri gitu, Bu. Sedangkan di dalam negerinya kayak masih kurang gitu, Bu, untuk ketahanan pangan. Jadi seharusnya Indonesia lebih ditingkatkan lagi sih, Bu, untuk ketahanan pangannya gitu. Biar nggak ngambil kayak beras dari luar lagi gitu, Bu, jika kekurangan kayak gitu sih, Bu. Oke. Yang terakhir ada yang mau bantu Ibu nggak? Terakhir ini untuk isu lingkungan dan perkembangan berkelanjutan. Perkembangan berkelanjutan, isu lingkungan dan perkembangan berkelanjutan itu seperti apa? Kenapa dia bisa jadi peluang eksternal untuk ketahanan pangan? Contohnya seperti apa sih? Alfat, boleh Alfat, bantu Ibu Alfat. Baik, Bu, izin menjawab.
Bu, mohon maaf tadi udah on cam jadi nggak bisa Bu tadi. Oke. Silakan. Jadi kalau dari segi isu lingkungan dan perkembangan berkelanjutan, jika suatu lingkungan Bapak gangguan ya sinyalnya ya? Oke, mungkin Muhammad Dera sambil nunggu Alfat. Muhammad Dera bisa bantu Ibu. Isu lingkungan dan perkembangan berkelanjutan seperti apa, Muhammad Dera? Kenapa itu bisa jadi peluang eksternal untuk ketahanan pangan? Ya baik, dengan adanya isu-isu lingkungan seperti pembuangan limbah yang secara asal-asalan gitu Bu, terus yang ini pembakaran lahan segala macam, dan juga untuk yang perkembangan berkelanjutan itu membantu tentang ini ketahanan pangan, karena dengan adanya perkembangan ini jadi dapat membuat produksi pangan lokal dapat menjadi lebih besar lagi seperti itu Bu, untuk peluangnya. Oke, satu lagi Ibu minta siapa ya? Azam Zaki. Ya Bu, Oke, gimana Azam Zaki? kalau isu lingkungan itu kayak berita-berita gitu Bu seputar lingkungan. Jadi para petani tahu tentang lingkungan isu lingkungan yang terjadi saat itu, terus perkembangan lanjutan. Mungkin itu aja sih Bu. Oke, tadi Afiata raise hand. Silakan Afiata. Ya Bu, isu lingkungan itu bisa berpengaruh. Contohnya Bu, yang hangat-hangatnya, nggak hangat sih Bu, cuman isu di mana Indonesia akan krisis air tahun 2040 Bu. Hal ini sangat berkaitan dengan ketersediaan pangan, karena ketersediaan air sendiri akan sangat menentukan ketahanan pangan dan energi di masa depan. Menurut data yang saya baca Bu, potensi air di Indonesia adalah 3,9 triliun meter kubik per tahun. Sedangkan yang biasa dimanfaatkan baru sekitar 691 miliar meter kubik. Berarti masih banyak banget Bu yang harus dimanfaatin dari air. Apalagi Indonesia kan negara maritim. Nah, jadi bisa tuh dimanfaatin air laut. Tapi sayangnya Bu, isu air krisis ini karena krisis dari lingkungan di gunungnya gitu Bu. Kan di gunung-gunung itu banyak kayak air mineral, itu kan mereka mengambil tanpa izin, ada yang tanpa izin, dan itu sangat merusak sekali Bu. Nah, mungkin dengan isu lingkungan dari ketersediaan air yang menipis ini bisa meningkatkan ketersediaan pangan. Dengan mungkin pakai teknologi reverse osmosis Bu, reverse osmosis dari pantai atau air laut. Ya, cukup sekian. Oke, satu lagi ada yang raise hand tadi Pascal. Silakan Pascal. Kalau saya nggak berat-berat tuh bahasannya, simpel aja. Misalkan isu lingkungan kayak yang awal-awal COVID itu kan ada yang berita atau isu ada isu kalau jeruk itu bisa ngilangin COVID, jeruk itu bisa penangkal COVID segala macam. Itu menyebabkan petani dari jeruk itu dia harganya mahal. Saya pernah ngobrol sama petani jeruk, dia bilang produksi jeruk dia tuh semakin gencar-gencarnya dikarenakan isu kalau jeruk ini bisa ngilangin COVID Bu. Sama contoh laginya kayak Bear Brand. Nah, masyarakat kan pada panik buying tentang susu Bear Brand nih, otomatis susu Bear Brand ini kan jadi harganya naik gitu Bu. Kalau saya simpelnya gitu Bu. Oke, terima kasih. Oke, jadi itu ya, ada revolusi industri untuk peluang eksternal tadi sudah dijelaskan. Perdagangan bebas juga tadi sudah dijelaskan bahwa dengan adanya perdagangan bebas akan mudah diakses ya, masuk e-commerce gitu kan. Perdagangan bebas nggak cuma di lokal ataupun nasional, itu tapi juga bisa diakses melalui internasional gitu kan.
Nah, kemudian isu lingkungan dan perkembangan berkelanjutan. Nah, isu lingkungan tuh banyak tadi. Limbah oke, kemudian tadi ada air oke, kemudian hasil-hasil pertanian tadi yang panic buying, kemudian apa yang kayak tadi contohnya jeruk misalkan, akhirnya petani-petani berlomba-lomba gitu kan ya. Isu lingkungan itu sebenarnya banyak. Kayak misalkan lada, dulu sempat lada itu menembus harga 110, akhirnya banyak petani itu yang membabat seluruh kebunnya yang tadi ada kebun padi, kebun kopi, kebun cengkeh, akhirnya dibabat semua diganti dengan tanaman lada. Tapi pada saat lada yang mereka tanam itu sudah mulai panen, ternyata harganya juga nggak sebegitu gitu kan. Nah, sebenarnya isu-isu seperti itu. Sekarang banyak lagi kates kates California misalkan, itu kan lagi banyak banget ya pepaya yang kalau dibuka itu warnanya merah manis. Nah, itu tuh nggak sedikit petani yang akhirnya menggantikan tanaman yang ada di kebunnya menjadi tanaman pepaya misalkan, pisang sunfried. Nah, itu yang biasanya kita dapat pisang itu kulitnya itu ada hitamnya dengan harga jual yang rendah, misalkan dengan adanya pisang sunfried itu dengan harga yang tinggi, kemudian ramai-ramai. Nah, itu ya isu lingkungan. Kemudian perkembangan berkelanjutan itu juga sangat dibutuhkan untuk merupakan peluang eksternal yang dibutuhkan untuk ketahanan pangan. Karena apa? Ya kita butuh berkembang kan. Kita tidak stuck di situ saja tadi, seperti teknologinya, kemudian bibitnya gitu kan. Kemudian proses pengolahan hasil pasca panennya gitu kan. Itu perkembangan berkelanjutan supaya ketahanan pangan itu tetap terjaga. Mungkin itu. Oke, mungkin cukup pertemuan kita kali ini. Ada yang ingin dibahas? Ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu lupa ya, ini pertemuan ke-13 atau ke-14? Ibu lupa. Ke-14 mungkin ya. Oke, insya Allah kita masih ada 1 atau 2 kali pertemuan lagi sampai nanti kita UAS. Jadwal UAS sudah keluar belum? Belum keluar. Oke, mungkin ada 1 atau 2 kali pertemuan lagi kita untuk mata kuliah ketahanan pangan sebelum kita ketemu di UAS. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf mengganggu akhir pekannya. Terima kasih. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke. Ibu close ya roomnya ya. Oke, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bu, sehat-sehat juga Bu.